Halo Sobat Universe, Ramal JS Purba di sini. Kali ini aku mau ngebahas tentang tips dan trik atau cara pacaran yang produktif. So, langsung aja ya. Nah, sebelum sampai ke tips dan trik ini, aku mau ngebahas dulu nih, kenapa ini menjadi penting. Karena sebagai anak-anak muda, seringkali kita menganggap bahwa pacaran itu sebagai suatu batu sandungan, atau mungkin sesuatu yang kita jadikan alasan karena kita sendiri nggak produktif. Pernah nggak dulu mungkin kalian pernah dengar cerita teman, atau mungkin kalian pernah mengalami mungkin waktu SMA atau mungkin waktu mau lulus SMA, ada yang bilang alasan kayak kita putus ya, soalnya aku mau fokus PTN gitu. Atau mungkin kita putus ya, soalnya aku mau tes SNMPTN gitu misalnya, atau gimana, atau apapun lah yang istilahnya mengangkat isu-isu ini, ketidakproduktifan ini. Padahal sebenarnya itu bisa kita jadikan suatu nilai positif untuk dapat saling membantu dan bisa pacaran secara produktif, asal tahu caranya. Nah, apa tuh tips dan triknya, atau gimana caranya kita bisa produktif nih walaupun sedang pacaran? Langsung aja ke nomor 1. Yang pertama adalah hindari pembahasan yang sebenarnya gak penting dan bisa wasting time, atau mungkin bikin berantem sehingga kita gak produktif. Contohnya apa? Contohnya gini, kamu pro Jokowi atau Prabowo? Kalau aku sih Prabowo, kamu Jokowi atau enggak? Gitu. Jadi ini bisa membuat suatu pertikaian atau sesuatu yang wasting time. Atau mungkin kamu teori bumi datar atau bumi bulat? Kalau menurutku bumi itu bulat sih. Kalau kamu kayak mana? Datar atau bulat? Seakan-akan mengancam gitu kan. Ya ini mungkin sedikit, jadi ini sedikit lebay sih sebenarnya. Cuman aku cuma mau nyampaikan ini bahwa ini terjadi fakta di lapangan. Atau mungkin sesuatu yang wasting time lainnya, misalkan gimana, lebih cantikan aku atau mantanmu? Itu kan itu sesuatu yang itu sesuatu yang bisa wasting time. Karena buat apa membanding-bandingkan gitu, karena pasti ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang negatif, dan setiap orang punya potensi masing-masing. Tapi ya itulah, mungkin kita bisa menjadikan itu suatu batu sandungan. Tapi ya mungkin nggak bisa 100% dihindari, karena bisa jadi flag buatnya. Tapi sepintar-pintarnya lah menempatkan posisinya untuk membahas itu. Kalau misalkan lagi produktif, lagi mau ngerjain sesuatu, atau mau belajar sesuatu, ya tempatkanlah pada posisi. Itu tips dan trik nomor 1. Tips dan trik yang nomor 2 adalah, yang pertama perlu diingat itu adalah samakan visi dan misi, samakan fokusnya dulu. Karena kalau misalkan ya kita udah tahu kan pasangan kita itu fokusnya udah fokus ke main-main, atau fokus yang sesuatu yang istilahnya sangat jauh berseberangan dengan fokus kita, so ya udah jelas nggak akan mungkin bisa diajak produktif, karena fokusnya aja udah beda gitu. Jadi samain dulu frekuensinya, yang pertama. Nah, terus yang selanjutnya, tips nomor 3 adalah, udah contekan lagi, apresiasi dan dukung small victory. Sering sekali kita melupakan suatu nilai penting, yaitu apresiasi. Karena apresiasi ini sering dihubungkan dengan, wah ternyata kita kalah dibandingkan pasangan kita atau gimana. Tapi usahakan untuk secara rutin memberikan small victory dan juga apresiasi. Karena itu akan membuild atau ngebangun suatu relasi yang sehat gitu. Karena seperti yang video-video sebelumnya aku udah bahas, small victory itu memberikan kita suatu, merangsang hormon kita untuk membanjiri otak dengan hormon-hormon yang senang, hormon baik, mood yang baik. Jadi kalau misalkan kita sering memberikan apresiasi, small victory, jadi secara gak langsung kita ngebanjiri otak pasangan kita itu dengan hormon-hormon positif, hormon-hormon yang baik, sehingga dia lebih bertumbuh lagi, lebih berkembang lagi, melupakan kepahitan dan juga kegagalan yang mungkin udah pernah dilalui atau dirasakan. Karena itu secara fisik itu sangat kita butuhkan, apalagi otak kita udah misalkan bersusah payah atau capek, atau mungkin
proses dan lain sebagainya, dengan kita membanjiri otak kita dengan hormon-hormon positif, hormon-hormon rasa senang, dia akan seakan-akan ngecharge lagi untuk dapat berjalan di stage selanjutnya mungkin lebih susah. Jadi biasakan untuk memberikan apresiasi, pujian, tapi jangan ngarang juga ya. Sebatasnya lah, secukupnya, karena itu cukup penting. Terus tips yang selanjutnya, tips yang keempat adalah build trust, bangun rasa percaya, rasa aman. Karena akan sangat menghabiskan waktu kalau misalkan kita fokusnya ke sesuatu yang nggak penting, kayak misalkan trustnya nggak terbangun, trust isu kayak misalkan sesuatu yang seharusnya nggak dibahas lagi gitu. Build trust sebaik mungkin sehingga kita bisa lebih bersama-sama fokus membangun masing-masing ke sesuatu yang lebih produktif, misalkan belajar bareng atau mungkin ngebangun sesuatu bareng gitu. Nah, ini berhubungan dengan tips yang kelima ya. Yang kelima berhubungan dengan tips selanjutnya yang kelima, yaitu lakukan pencapaian bersama-sama. Walaupun itu pencapaian kecil yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih baik dalam membangun suatu produktivitas. Misalkan berhasil nih bersama-sama belajar 1 jam tanpa distraction, itu sangat-sangat bagus banget. Kemudian selanjutnya berhasil nih sama-sama pagi-pagi olahraga, jogging, senam gitu. Ini kecil sih sebenarnya, tapi karena dilakukan bersama-sama dan victory dan suksesnya juga bersama-sama, ini selain membangun memori, selain membangun trust, juga berhubungan dengan yang tadi, hormon yang memberikan rasa senang. Itulah membangun sesuatu yang bisa sama-sama produktif. Jadi kita nggak menyalahkan lagi. Mungkin salahnya itu di kita ya, kayak nggak produktif sendiri sebenarnya. Tapi kita menyalahkan pasangan kita, kayak wah, gara-gara kita pacaran aku jadi nggak bisa belajar misalnya. Padahal kalau misalkan nggak pacaran pun dia nggak belajar juga ya sebenarnya. Jadi hindari sesuatu yang memberikan alasan-alasan atau batu sandungan sama orang lain. Jadi dengan small victory bersama-sama ini, kita jadi semakin menyadari bahwa wah, makin produktif sebenarnya aku, makin ada yang membantu, makin ada yang mensupport, makin ada yang memberikan apresiasi dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi bangun small victory bersama-sama. Terus yang selanjutnya adalah ya ini, banyak banget yang melihat rumput tetangga lebih hijau. Lihat rumput tetangga, kita udah punya pasangan, lihat pasangan yang lain, wah pasangannya nge-support banget, pasangannya kelebihannya ini, itu apa segala macam. Jadi melirik-lirik gitu misalkan ya. Hal yang perlu kita sama-sama pelajari adalah gak akan ada pasangan yang sempurna, karena pasti ada kekurangannya gitu. Kecuali dia udah malaikat gitu. Jadi istilahnya sempurnakanlah dirimu gitu, sempurnakanlah masing-masing kita. Gimana caranya? Ya belajar, evaluasi, ucapkan, utarakan, diskusikan, evaluasi. Jangan menghindari evaluasi walaupun pedih atau pahit, jujurkan gitu. Karena ya itu, kita sendiri yang bertugas untuk menyempurnakan kita gitu. Gak akan mungkin ada di depan sana sesuatu yang sangat sempurna, gak akan mungkin. Lupakan imajinasi itu, lupakan negeri dongeng itu, kayak misalkan pangeran atau putri atau apa gitu segala macam. Lupakan, ini cuma ada di komik, itu cuma ada di Disney, atau itu cuma ada di film kartun waktu kita anak-anak. Karena semua orang itu gak ada yang sempurna, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi pastikan kita bisa menyempurnakan kekurangan kita dan juga mengasah kelebihan gitu. Terus yang terakhir, sebagus apapun pasangan, sehebat apapun pasangan, siapapun yang ada di bayanganmu yang akan menjadi pasanganmu, pasti akan selalu ada yang namanya pertengkaran, pertikaian, permasalahan. Siapapun pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi, perbedaan apapun, pasti ada perbedaan. Nah, jadi pastikan kita nge-choose atau memilih pasangan kita yang mau sama-sama menyelesaikan permasalahan gitu. Karena gak akan bisa kita menampung semua permasalahan yang dilupakan gitu. Maksudnya kabur gitu. Masalah itu yang harus kita lewati sama-sama gitu. Sama dengan pacaran yang produktif ini.
pasti ada benturan, istilahnya pertikaian, pasti ada juga permasalahan, distraksi dan lain sebagainya. Tapi pastikan kita bersama pasangan itu sama-sama menyelesaikannya sebesar apapun konsekuensinya. Nanti bakalan muncul lagi kalau nggak selesai. Jangan kabur gitu. Semakin sering kita kabur, semakin seringlah permasalahan yang ditampung dan semakin besar ledakannya gitu. Efeknya bakalan semakin besar. So pastikan choose your heart. Asik. Choose your heart, choose your istilahnya partner yang menyelesaikan sebesar apapun masalah. So mungkin itu aja, semoga bisa membantu teman-teman dan adik-adik yang ada di sini sehingga lebih produktif lagi. So kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang dikritik atau ada yang ingin dibahas di kolom komen secara ya sehat lah ya sehingga lebih mengembangkan channel ini ke depannya. So aku Rafael Purba, stay bold dan